널 생각해. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, vlog aku ini berisikan aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga yang pekerjaannya urus rumah, anak, dan suami. Nah, jika kalian butuh motivasi beberes rumah, bisa tonton video aku yang ini sampai selesai, ataupun kalian bisa scroll video aku untuk menontonnya dan memberikan semangat ataupun motivasi kepada kalian semua. Jangan lupa juga ya teman-teman untuk selalu support channel aku dengan cara di like, di subscribe, dan di komen, serta ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari aku kalian mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih dan enjoy. Nah, di video kali ini aku mau sharing atau berbagi pengalaman kepada kalian semua, gimana sih cara aku meningkatkan produksi aku supaya ASI aku tuh tetap stabil. Jadi dulu aku tuh pas punya anak pertama, aku tuh sama sekali buta akan perasian. Yang aku tahu kalau mau ASI banyak ya harus makan sayur tiap hari, dan aku ngelakuin itu di anak pertama aku. Jadi setiap hari aku tuh makan sayur, terutama sayur daun katuk. Terus aku juga makan ASI aku tuh tetap aja produksinya nggak meningkat. Jadi ASI aku tuh tetap aja seret gitu teman-teman. Dan aku mulai belajar perasian itu setelah aku punya anak kedua. Jadi setelah punya anak kedua, aku itu ingin memberikan aksi secara maksimal, dan akhirnya aku tuh browsing dan aku tuh nemu satu channel yang membahas tentang perasian gitu. Nah, itu tuh pembahasannya itu sangat detail ya teman-teman dan mudah dicerna. Aku tuh baru tahu ternyata ASI itu diproduksi nggak melulu soal makanan ya teman-teman. Jadi ASI itu diproduksi berdasarkan suplai bedimen gitu teman-teman. Semakin sering nenenin atau diperah, semakin banyak produksinya. Jadi ASI itu diproduksi sesuai dengan sinyal permintaan dari tubuh kita. Nah, semakin sering si adik nenen, maka semakin banyak juga jumlah produksi ASINya. Nah, aku tuh untuk merangsang sinyal permintaan, selain dari aku tuh full DPF atau aku nenenin langsung, itu aku juga bantu dengan pumping ya teman-teman. Jadi dulu di anak kedua aku tuh aku sering banget pumping setiap 2 jam sekali. Pokoknya setiap 2 jam sekali aku tuh nenenin adik. Terus kalau misalkan adik habis nenen itu langsung aku pumping 10 menit untuk PD yang kanan dan 10 menit untuk PD yang kiri. Aku lakukan setiap 2 jam sekali sampai aku tuh bikin jadwal ya teman-teman. Jadi aku tuh nyalain alarm di HP aku setiap 2 jam sekali. Itu HP aku tuh bunyi untuk mengingatkan aku untuk pumping ataupun untuk nenenin adik ya teman-teman. Tapi kan bayi itu nggak mesti 2 jam sekali itu nenennya teman-teman, tapi paling nggak setiap 2 jam sekali aku tuh pasti nawarin adik untuk nenen. Nah, kalau misalkan si adik itu belum mau nenen, ya aku pumping itu 10 menit itu teman-teman. Jadi 10 menit untuk kanan dan untuk kiri. Nah, misalkan adik itu habis nenen juga aku pumping juga, tapi hasil pumpingnya itu nggak aku kasihkan ke adik ya teman-teman, itu cuma sebagai rangsangan aja. Nah, aku tuh hasil pumpingnya biasanya aku taruh di plastik ASI itu teman-teman. Tapi karena anak aku tuh full DPF, jadi ASI-nya itu nggak terpakai, tapi tetap aku masukin ke dalam plastik ASI ya teman-teman. Nah, dulu aku juga sering makan biji-bijian gitu teman-teman, terutama aku tuh sering makan jagung karena aku kan makannya itu nggak teratur ya teman-teman. Jadi setiap pagi aku tuh pasti ngerebus jagung itu sekitar 3 biji, terus juga aku ngerebus telur juga 3 biji.
Jadi untuk telur rebus itu bagus buat busui ya teman-teman. Busui itu butuh yang namanya protein ya teman-teman, agar asinya itu kental. Nah untuk makanan sendiri aku lebih cenderung ke telur sama biji-bijian itu teman-teman, karena aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka sayur. Aku tuh paling susah kalau disuruh makan sayur gitu teman-teman. Terus jangan lupa juga untuk minum air putih ya teman-teman, minimal itu 4 liter per hari, karena ASI itu kan air, jadi kita itu harus memenuhi kebutuhan air di dalam tubuh kita supaya nggak dehidrasi. Nah kuncinya ASI deres itu di rangsangan sama di air putih ya teman-teman. Kalau untuk makanan itu lebih ke kuantitas asinya. Jadi kalau misalkan kita sering makan yang protein ataupun sayur-sayuran, itu pengaruhnya itu ke kuantitas ASI. Jadi nanti kualitas asinya kita itu lebih kental ya teman-teman, karena makanan yang kita konsumsi. Maksud aku tadi itu kalau misalkan kita sering makan sayur ataupun protein, itu pengaruhnya ke kualitas ASI ya teman-teman. Sedangkan untuk rangsangan dan air yang kita konsumsi itu berpengaruh ke kuantitasnya, jadi berpengaruh ke produksi ASInya. Nah ini aku tuh mau ngasih tutorial bagaimana sih cara aku menggendong anak aku ya teman-teman. Jadi semenjak aku punya anak, aku tuh kalau gendong pakainya jarit kayak gini teman-teman. Jadi dulu tuh aku searching masalah gendongan bayi, dan aku tuh menemukan teknik M-Shape gini teman-teman. Nah untuk teknik M-Shape sendiri aku tuh lebih nyaman itu pakai jarit ya teman-teman, karena kalau misalkan beli itu harganya lumayan mahal. Nah menggendong M-Shape kayak gini itu dilakukan dengan cara posisi bayi itu tegak dan pantat yang lebih rendah daripada posisi lutut. Posisi ini dianggap itu paling aman ya teman-teman, karena membuat panggul bayi tetap dalam rongganya atau tepat posisinya dalam punggung bayi menjadi lebih nyaman. Nah posisi ini itu seperti posisi bayi itu dalam kandungannya teman-teman. Posisi ini tuh membuat bayi itu merasa nyaman dan tidak akan membuat kaki bayi itu mengangkang. Jadi ini itu bukan pengkeh ya teman-teman. Posisi M-Shape ini dapat digunakan untuk menggendong bayi sejak bayi itu baru lahir, dan dapat juga digunakan sampai anak itu bisa berjalan sendiri. Nah faktanya menggendong bayi dengan posisi M-Shape sejak lahir dapat mempererat bonding antara orang tua dan anak ya teman-teman, dan tentunya kita itu jadi lebih leluasa untuk beraktivitas. Nah ini nanti untuk sisa kainnya aku mau pakai buat bantalan leher anak aku ya teman-teman. Jadi untuk sisa kainnya itu bisa digunakan untuk bantalan leher biar bayi itu semakin nyaman. Nah dilihat dari sisi kesehatan sendiri, cara menggendong M-Shape ini memiliki beberapa keunggulan ya teman-teman, seperti tulang belakang bayi akan tumbuh secara optimal dan terjaga. Tapi aku sering juga dapat protesan ataupun teguran dari orang-orang sekitar ya teman-teman, kalau misalkan aku ngendong anak aku dengan cara kayak gini, dikira ini itu pengkeh ya teman-teman. Tapi kalau untuk ibu-ibu muda yang sekarang pasti tahu ini itu model gendongan M-Shape. Tapi kan untuk orang tua ataupun orang yang jarang lihat internet itu biasanya mengira ini itu pengkeh ya teman-teman. Jadi setiap kali aku keluar rumah dan aku menggunakan teknik seperti ini, pasti pada protes gitu ya teman-teman, ataupun memberitahu kalau ini tuh dapat menyebabkan kaki anak kita itu menjadi berbentuk O. Faktanya ini itu kan bukan pengkeh, jadi aman aja teman-teman. Dan ini untuk kedua tangan aku itu bisa bebas dan aku bisa leluasa untuk beraktivitas walaupun aku sedang menggendong bayi. Nah ini untuk adik Arka juga kelihatan nyaman banget ya teman-teman. Kita itu bisa mencium bayi kita juga.
Ini aku lanjut lagi untuk nyuapin anak-anak aku. Jadi tadi kakak Nabila sama kakak Azza itu kan belum makan, jadi ini mau aku suapin seperti biasa. Aku tuh kalau nyuapin itu sambil jalan-jalan kayak gini ya teman-teman. Jadi anak-anak itu sambil mainan, karena anak-anak aku itu kalau misalkan makan nggak bisa duduk manis gitu ya teman-teman. Nah, aku mau lanjut lagi bahas tentang perasian. Jadi selain aku tuh pumping di setiap 2 jam sekali, aku juga melakukan power pumping ya teman-teman. Jadi power pumping itu dilakukan mulai dari pukul 00 sampai 05. Itu karena apa? Karena di jam itu hormon prolaktin kita itu lagi meningkatnya ya teman-teman. Dan metode power pumping itu mengikuti bayi yang sedang crossfit gitu teman-teman. Nah, aku tuh untuk melakukan power pumping itu biasanya aku perah PD kanan itu 10 menit, dan untuk PD kiri juga 10 menit. Terus nanti kita istirahat 5 menit dan kita lakukan lagi PD kanan 10 menit, PD kiri 10 menit, kita istirahat 5 menit, dan kita lakukan yang terakhir 10 menit di PD kanan dan 10 menit di PD kiri. Setelah itu selesai, pokoknya dilakukan selama 1 jam. Nah, ini kakak Nabila itu lagi minum asip ya teman-teman. Nah, jadi dulu tuh kakak Azza itu sempat gemuk gitu ya teman-teman, sampai usianya itu 15 bulan. Pokoknya semenjak aku sapi itu dia jadi kurusan, karena dia itu emang benar-benar murni ASI ya teman-teman, dan dia itu nggak mau makan ataupun ngemil, jadi dia itu cuma minum ASI aja nenen ke aku. Nah, untuk cara yang aku lakukan itu bisa kalian coba ya teman-teman. Itu semakin sering kita mengeluarkan ASI, semakin banyak produksinya dan juga kualitasnya itu semakin baik ya teman-teman. Jadi ASI kita itu semakin kental. Nah, tadi beberapa cara aku meningkatkan produksi ASI supaya ASI aku tuh tetap terjaga ataupun tetap stabil. Semoga apa yang aku share di video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Nah, sepertinya untuk video aku kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu support channel aku ya teman-teman dengan cara di like dan di subscribe. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.